Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Ibu akan membahas ya mengenai SPT ya atau surat pemberitahuan pajak ya. Jadi kalian pada saat menonton video ini kalian sambil dibuka bukunya halaman 92 ya. Kalian buka halaman 92. Di situ ada bagian B, pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak badan, ya. Kasusnya ada PT Sukses Makmur, ya. Di situ ada identitas perusahaannya, ya. Lalu di halaman 93 itu adalah laporan laba ruginya, ya. Laporan keuangan si PT Sukses Makmur untuk tahun 2015. Nah, sehingga nanti kita akan membuat SPT tahun 2015 ya. Nah, di situ ada laporan laba ruginya. Sekarang kita fokus di soal untuk koreksi fiskalnya ya di halaman 94. Nah, di sini ada 4 ketentuan ya, 4 poin yang harus dikoreksi fiskal. Yang pertama ada beban administrasi kantor lain-lain, ya, terdapat sumbangan sebesar 2 juta, ya. Karena sumbangan tidak diperbolehkan dalam pajak, ya, sehingga sumbangan sebesar 2 juta ini harus dihapus, ya, artinya harus dikoreksi. Nah, koreksinya positif atau negatif ya. Kalau beban itu ketika dia tidak diperbolehkan, maka beban itu menjadi koreksi positif. Kenapa? Karena bebannya tidak ada kan, sehingga labanya naik. Nah, makanya itu menjadi koreksi positif ya. Lalu yang kedua ada pendapatan lain-lain, terdapat pendapatan dividen 4.975.000 dan jasa giro 2 juta. Ya. Untuk dividen dan jasa giro ini termasuk ke dalam PPh final ya, sehingga tidak diperbolehkan dalam pajak ya. PPh final itu tidak menjadi bagian dari penghasilan suatu perusahaan gitu, sehingga makanya dia harus dihapus ya. Untuk PPh final ini tidak diikutsertakan. Nah, ketika pendapatan dihapus ya, otomatis labanya menjadi berkurang kan. Nah, sehingga dia masuknya koreksi negatif ya. Kalau beban biasanya positif, kalau pendapatan biasanya koreksi negatif. Oke. Nah, selanjutnya ada ketentuan di sini dikasih tahu ya kalau persediaan awal 400 juta, persediaan akhir 800 juta dan pembelian 5.743.375.000 ya. Nah, di sini kita harus menghitung harga pokok penjualan ya, karena nanti untuk mencari laba kotor itu adalah total penjualan semuanya dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan ya. Nah, tapi di sini jadi kita harus menghitung dulu HPP-nya ya. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir ya, sehingga menjadi persediaan awalnya adalah 400 juta ya. 400 juta, lalu ditambah dengan pembeliannya 5 miliar, dikurangi dengan persediaan akhirnya 800.000 ya. Hasilnya adalah sama yang kayak di buku, yaitu 5.343.375. Oke. Ya. Nah, lanjut ada daftar penyusutan dan amortisasi komersial ya. Bedanya penyusutan dan amortisasi, kalau penyusutan itu adalah pengurangan nilai aktiva tetap ya atau aset tetap seperti peralatan, kendaraan dan sebagainya. Kalau amortisasi itu adalah penurunan nilai dari aktiva tetap yang tidak berwujud ya. Jadi kayak goodwill, kayak hak paten dan lain sebagainya gitu ya, hak cipta dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini kita harus melihat
harus menghitung penyusutannya itu berdasarkan pajak ya. Nah, di sini sudah diberitahu bahwa ini adalah aset berwujud yaitu inventaris toko ya, atau bisa dibilang peralatan toko. Ini peralatan kantor gitu. Nah, peralatan itu ya dia kan non bangunan ya, non bangunan. Kita lihat masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ya, berarti dia masuk ke kelompok non bangunan yang pertama itu dengan masa manfaat 4 tahun ya. Nah, di pajak untuk non bangunan dengan masa manfaat 4 tahun itu tarifnya adalah 25% ya. Jadi perhitungan penyusutannya adalah 25% dikali dengan harga perolehannya yaitu 133.350.000 ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 33.337.500 ya. Nah, ini jadi kita harus menghitung penyusutannya itu berdasarkan tarif pajak ya. Jadi nanti kalian cari gitu masa manfaatnya berapa. Dia non bangunan atau bangunan gitu. Nah, oke, setelah itu di sini juga ada amortisasi ya, amortisasi eh, aktiva aset tidak berwujud ya. Sebenarnya ini dia salah, bukan inventaris toko deh. Ya, terus di sini sama juga karena dia non bangunan ya, dengan masa manfaat 4 tahun berarti dia masuk ke 25% dikalikan dengan 5 juta ya, yaitu 1.250.000. Setelah itu di sini ada pemberitahuan yang mengenai kredit pajak, artinya pajak-pajak yang sudah dipotong ya, yang sudah dibayar. Tuh, di situ ada angsuran PPh 25 12 juta dan angsuran PPh 22 ya. Sebesar 2 juta. Oke. Nah, kalau sudah ya kita lihat di koreksi fiskalnya ya, di laporan fiskalnya. Nah, di sini PT Sukses Makmur ya, salah nih Deni. Kertas kerja perhitungan laba pajak tahun 2015 ya. Di sini kita ikutin aja ya. Jadi keterangan ini semuanya didapat dari laporan laba ruginya. Kalian tinggal pindahkan aja nih yang ini semua keterangannya. Ya, sampai perhitungan laba ruginya juga. Tuh. Nah, tadi HPP sudah kita hitung ya, persediaan awal tambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Hasil adalah 5 miliar ya, 5 miliar sekian. Nah, terus ya, jadi kita hanya fokus di mana ya? Di soal fix koreksinya tadi. Nih, tadi HPP udah masuk ya. Nah, HPP itu tidak dikoreksi. Kenapa? Karena dia memang sudah ketetapan ya bahwa untuk mencari laba itu kan memang penjualan dan HPP ya. HPP itu memang harga yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut gitu ya. Sehingga dia memang nilainya tetap dan diperbolehkan dalam pajak gitu. Jadi dia tidak mengalami koreksi ya, tidak perlu dikoreksi. Sehingga langsung masuk aja nih. Jadi kalau misalkan yang tidak dikoreksi ya maka nanti langsung dipindahkan saja ke perhitungan laba rugi pajaknya ya. Tuh. Nah, ini udah ya. Kalau misalkan nggak ada koreksi langsung pindahkan aja. Ya, lanjut kita sekarang fokus di yang tadi penyusutan ya. Penyusutan nih ya, penyusutan sudah benar, sudah sesuai pajak ya. Ini juga penyusutan sudah. Nah, lanjut kita ke beban administrasi kantor ya, karena tadi ada sumbangan 2 juta ya, dan ini harus dikoreksi positif ya, sehingga beban administrasi kantor ya, beban administrasi kantor lain-lain itu totalnya adalah 10.175. Nah, dari 10 juta ini ternyata ada sumbangan ya, sehingga harus dikeluarkan. Nah, makanya dia masuk ke koreksi negatif ya, yaitu sebesar 2 juta. Ya, sehingga 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 8.175. Nah, ini adalah beban administrasi kantor lainnya yang sebenarnya ya, yang diperbolehkan dalam pajak gitu.
Nah, lanjut lagi, ini diturunin aja ya, jumlah administrasi kantor diturunin, semuanya diturunin gitu. Nah, kalau sudah kita ke eh, pendapatan lain-lain ya, karena di situ ternyata dividen dan jasa giro yang merupakan PPh final, sehingga harus dikoreksi negatif ya, harus dikeluarkan. Nah, di sini kita lihat pendapatan dividen dan jasa giro ya. Nah, ini tidak diperbolehkan sehingga kita koreksi negatif ya, maka di sini hilang dia, hasilnya adalah 0 ya, karena tidak diperbolehkan atau dihapus. Jadinya tidak ada nih pendapatan dividen dan jasa giro itu habis gitu ya. Jadi tadi yang perlu difokuskan adalah yang pertama harga pokok penjualan ya, karena di laporan laba rugi itu sudah ada ya, tapi ini perhitungannya tuh dari mana sih? Yaitu dari yang tadi ya, persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, untuk penyusutan kita harus sesuaikan dengan pajak ya, berapa tarifnya dikalikan dengan harga pokok harga perolehan. Oke. Ini ada beban penyusutan, peralatan kantor ya, inventaris tuh nama lain dari peralatan. Oke. Udah nih, ini udah sesuai semuanya. Kalau sudah tadi beban, ternyata ada sumbangan harus dikoreksi, terus dividen dan jasa giro tidak diperbolehkan ya, jadi harus dihapus semuanya. Oke, lanjut lagi. Ini udah nggak dikoreksi. Nah, sehingga ya pasti hasilnya akan berbeda antara laba akuntansi dengan laba pajak ya, di mana laba akuntansinya ternyata 333 juta ya, lalu untuk laba pajaknya adalah 328 juta ya. Jadi lebih kecil laba pajaknya. Oke. Nah, nanti kita hitung nih laba pajaknya kan 328 juta sekian ya. Nah, udah ini mah ininya aja perhitungan aja, benar nggak sih dapatnya 328 juta? Nah, benar ya. Terus di sini akan dibulatkan ya. Jadi dia biasanya dibulatkan dalam ribuan ya. Jadi ini 750.000 750 ya, lanjut dibulatkan menjadi 1000 ya. Bulatkan jadi 000. Ini dibulatkan ke bawah berarti ya. Oke. Nah, maka kalau misalkan sudah didapat laba pajaknya, selanjutnya kita menghitung PPh-nya ya. eh, PPh yang harus dibayar ya. Nah, yang pertama ya, karena TKP-nya gimana kemarin? Karena penghasilan kena pajaknya ini dia miliar ya. Juta, juta atau miliar sih? Juta ya. Oke, oke. Nah, dilihat ya, karena peredaran brutonya tadi berapa? Peredaran bruto itu adalah total penjualannya ya. Karena peredaran bruto atau penjualannya itu adalah 6 miliar ya, berarti ini lebih dari 4 miliar 800 ya, sehingga dia perhitungannya nanti dua ya, yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak. Kalau yang mendapatkan fasilitas berarti dia eh, apa rumusnya 4 miliar 800 dibagi dengan total penjualannya ya, lalu dikalikan dengan PKP-nya. Hasilnya adalah sekian ya, 262 juta. Nah, terus yang kedua adalah PKP-nya dikurangin dengan PKP yang mendapat fasilitas ya, sehingga PKP yang kedua itu adalah 65 juta. Ya, jadi rumusnya adalah PPh terutangnya yaitu yang pertama ini untuk PKP yang mendapatkan fasilitas ya. Jadi 50% dikalikan dengan, karena ini 2015 ya, jadi dia pakainya 25%. Tapi kalau yang sekarang itu 22% ya, seperti yang eh,
di laporan fiskal yang sudah Ibu kasih ya kemarin ya. Nah, jadi dia ini karena 2015 jadi masih 25% ya. Ini untuk mendapatkan fasilitas. Jadi dia ada pengurangan setengahnya gitu ya. 50% dikalikan dengan 25% dikali dengan PKP pertamanya, PKP yang mendapat fasilitas. Yang kedua adalah 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapat fasilitas. Sehingga pajak sebenarnya ya, total pajak yang harus dibayar itu adalah 49.203.900 ya. Nah, ini adalah total PPh di 2015 ya. Tapi ya dia sudah apa sudah membayar PPh lainnya gitu. Nah, di mana ya dia pernah membayar angsuran PPh 22 dan PPh 25 ya, yaitu sebesar 14 juta totalnya gitu ya. Nah, sehingga 14 juta ini menjadi pengurang dari total pajak seluruhnya ya. 49.200 dikurang 14 juta, hasilnya adalah 35.203.900. Oke. Nah, 35 juta ini merupakan PPh yang masih kurang dibayar, itu ya, yang harus dibayar gitu. Dari total sebenarnya adalah 49 juta, tapi karena dia telah membayar angsuran PPh 22 dan 25 ya, sehingga pajak yang harus dibayar atau pajak yang kurang ya, yaitu 35.203.900. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat laporan fiskalnya ya, sudah ketahuan pajaknya atau PPh-nya ya, maka selanjutnya kita membuat SPT-nya. Nah, di sini formulir yang pertama ya, formulir induk ya. Langsung aja kita isi di sini tadi tahun 2015 ya. Oke. Nah, kalau udah kita lihat NPWP si ininya di halaman 92 ya. Jadi kita masukin NPWP si PT Sukses Makmur ini yaitu berapa nih? Yang nomor 5 tuh di halaman 92. 01458 01458 458 terus 976 terus 8 4 2 4 0 0 0 ya. Terus kalau udah nama wajib pajaknya berarti kan PT Sukses Makmur. Oke. Jenis usahanya apa dia? Dilihat di halaman 92, yaitu dagang ya. Berarti kita isi dagang. Terus nomor teleponnya diisi juga 022 ya. 022 4217588. Terus kalau nomor vaksinal yang ada dimasukin aja. Periodenya ya tadi mulai berdiri 1 Januari 2015. Berarti 01 tahun 2015 sampai dengan 31 sampai dengan 12 ya, bulan terakhir. Itu 12, 15. Oke. Ini nggak usah diisi ya, khusus BUT bentuk usaha tetap. Terus pembukuannya adalah, ini enggak dikosongin
kita lanjut ke yang ini, penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ya, ini didapat dari mana? Ini didapat dari tadi. Yang ini, 328026. 328 titik 026 titik 750,00. Kalau pakai currency saya 328 026 750. Dia pakai currency deh. Oke, dah. Terus kalau udah kompensasi kerugian tidak ada ya, karena nggak ada di soal, jadi langsung aja kita isi penghasilan kena pajaknya, berarti tetap segini ya. Oke. Terus kalau udah lanjut ke PPh terutang ya. PPh terutang ini di checklist di X ya, karena di sini ada keterangannya, jadi beri tanda X pada kotak yang dipilih ya. Nah, terus di sini tadi berapa pajaknya? Pajaknya tadi 49.203.900. 49.203.900. Oke, terus kalau udah pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri ya. Jadi PPh 24 itu tentang pajak luar negeri, ini enggak ada. Ya, terus kalau udah berarti tinggal kita turunin nih PPh yang terutang. Poin 4 ya ditambah poin 5. Tapi karena poin 5 yang enggak ada, jadi kita langsung 49.203. Ya. Terus lanjut ke PPh ditanggung pemerintah. Ya, PPh ditanggung pemerintah yaitu tadi PPh yang 2 juta tuh PPh 22 ya. PPh 22 itu adalah pajak yang ditanggung pemerintah. Pajak dalam negeri ya. Yaitu tadi 2 juta kita masukin. Oke. Terus kalau udah kredit pajak luar negerinya nggak ada, jadi kita kosongin. Terus kita lanjut ke 8A ditambah 8B. Jadi 8A ditambah 8B. Ya. Ini tadi salah ya. PPh ditanggung pemerintahnya itu nggak ada. Jadi ini proyek bantuan luar negeri. Itu nggak ada. Terus kredit pajak luar negeri juga kan nggak ada ya. Tadi adanya PPh 22 ya, masukin ke kredit pajak dalam negeri. Terus kalau udah kita pindahin lagi. Nah, terus sehingga PPh yang harus dibayar ya. Sehingga PPh yang harus dibayar adalah berapa? Yaitu di sini 6 poin ke-6 49203 dikurangin dengan 7 dikurangin dengan 8C ya. Jadi kita 49.203.900 dikurangi dengan 8C-nya ya, karena 7 nggak ada. Hasilnya adalah 47.203.900. Oke, terus ya, nah ini di sini baru nih PPh yang dibayar sendiri ya, yaitu tadi ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu tadi kenanya berapa? 12 juta ya. Jadi kalian sambil lihat soal yang tadi. PPh pasal 25-nya itu adalah 12 juta. Jadi tinggal dimasukin nih. 12 juta. Oke, terus kalau udah tinggal yang ini SPT PPh itu nggak usah diisi. Terus jumlah 10A sama B ya.
karena ini kan nggak ada tadi, jadi langsung aja diturunin. Oke, ya, sehingga PPh yang kurang bayar ya, kalau misalkan lebih ya, misalkan PPh yang sudah dibayar lebih dari 47, lebih dari berapa tadi awalnya 49 ya, lebih dari 49 juta, maka berarti dia lebih bayar ya, kalau ini dia kurang bayar. Nah, jadinya 9 dikurang 10C. Tadi 9 nih, 47 juta dikurangi dengan 12 juta ya, dengan 10C ini. Hasilnya adalah 35.203.900. Jadi kalian lihat nih di sini ya, yang dalam kurung ini caranya. 9 dikurang 10C. 9 mana? 9 ini dikurang 10C ini. Gitu. Nah, kalau sudah ya, tinggal kita isi tanggalnya. Nah, biasanya ya, kalau perusahaan itu badan ya, terakhir bayar pajaknya itu adalah 3 bulan setelah membuat laporan keuangan. Ya, jadi biasanya kan laporan keuangan itu 31 Desember ya. Nah, terus berarti 3 bulan kemudiannya kan Maret ya, berarti maksimal itu terakhir ada 31 Maret gitu. Nah, di sini dia bayarnya di tanggal 25 bulan 3 2016 harusnya ya, 2016 benar. Oke. Nah, jadi 1 tahun setelahnya ya. Tuh. Terus udah, kalau udah tinggal lanjut ke yang kedua. Di sini ada halaman kedua. Dia masih formulir induknya ya, jadi ada 2 halaman. Nah, terus tadi di sini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran ya. Artinya penghasilan kena pajaknya tadi berapa? 328.026.000. Ya, karena ini yang tadi sudah dibulatkan ya. Oke, terus kompensasi kerugian pajak nggak ada. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 14A nih dikurangi 14B. Karena nggak ada jadi diturunin aja. Oke, terus lanjut PPh yang terutang ya, tarif PPh dari bagian B 4x4C. Nah, ini juga tadi berapa PPh yang terutangnya? 49.203.900 ya. Cuma kalau yang di sini karena ini sudah dibulatkan ya, jadi tinggal 49.203.000. Oke. Oke, terus kalau udah tinggal apa ini? PPh di 14A. Kredit pajak tahun pajak yang lalu, terus penghasilan termasuk dalam, jadi di dalam sini tuh ada PPh apa aja. Nah, tadi ada PPh 22 yaitu 2 juta. Terus sudah, jadi PPh yang harus dibayar 49 dikurangi dengan 2 juta, yaitu 47.203. 900-nya ketik. Udah deh. Terus selanjutnya adalah PPh pasal 25-nya ya. Jadi angsurannya yaitu 47.203.000
dikurangi dengan dibagi 12 ya. Jadi 1 bulannya itu adalah 3.933.658. Oke, nah selanjutnya PPh final ya. PPh final itu dia tidak ada. Terus sudah kosong semua, kita lanjut ke terakhir yaitu dengan menyadari sepenuhnya bla bla bla. Kita isi yang wajib pajak ya. Terus tempatnya di mana? Ini tempatnya karena dia tadi domisili persona di Bandung ya, pasti dia bayar pajaknya di Bandung ya. Bandung. Tanggal 31.03.2016. Oke. Nah, terus ini kita isi dengan pengurusnya ya. Pengurusnya siapa aja tadi? Sofa itu siapa dia? Daftar susunan pengurus dan komisaris ya di halaman 92. Nah, yang pertama Sofa. Kita isi SHOFA Sofa Putri Aisyah. Darah. Pokoknya kalian lengkap ya di sini. Terus NPWP-nya si Sofa masukin 04856 04856 856 9 apa sih 961 424 000 Nah, ini yang kedua sudah selesai. Terus lanjut lagi yang ketiga. Ya, nah ini formulir yang 17711 ya. Tahun 2000. Kok dia nggak mau? 2000 kebalik ya. Mana sih? 2015. Tapi dia nggak bisa ngisi. Nggak ada. Kalian isi 2015 pokoknya ya. Kok hilang? Kita insert aja deh. Pokoknya 2015 diisi. Nah, 2015 terus NPWP-nya tadi 014996842400. Oke. Terus nama wajib pajak diisi PT Sumber Makmur. Ini lampiran pertama isinya adalah penghasilan neto ya, jadi tentang penghasilan bersih ya. Terus periode pembukuan tadi 01
01.15 sampai 12.15. Nah, peredaran usaha ya, peredaran usaha itu didapat dari penjualannya. Tadi berapa penjualannya dia? Ya, penjualannya adalah 6 miliar. Terus harga pokok 5 miliar ya. Jadi tinggal dipindahkan saja. Jadi ini kalian fokusnya melihat di laporan apa namanya? Laporan fiskal ya. Jadi 6 miliar. Terus Terus HPP-nya tadi 5 miliar 343.375. Terus biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya kalian lihat di soal biaya usaha lainnya. 328 mana ya? Nah, yang ini. Jumlah beban usaha ya. 326. Oh. Jadi kalian lihat yang sebelum pajak ya. Nah, jadi kalian lihatnya yang sebelum pajak ya, yaitu yang di sini. Perhitungan laba berdasarkan akuntansi ya. Tadi jumlah bebannya itu adalah 326.168. 328.168 250. Oke. Nah, terus penghasilan neto dari usaha ya berarti 1A dikurang 1B dikurang ini. Hasilnya adalah 328 456 750. Ya, ini didapat dari sama hasil kayak yang ini nih. Oke, terus kalau udah penghasilan dari luar usahanya berapa? Penghasilan luar usaha itu didapat dari yang ini. Ya, 6.975. 6.975. Terus biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha nih, beban luar usaha 2430. 2430. Terus penghasilan neto dari luar usaha ya berarti 1 dikurang 1F yaitu 4.545.000. Nah, selanjutnya total ya, jadi 1D nih ditambah dengan 1G. Jadi 328 ditambah dengan 4.545. Hasilnya adalah 333 juta 1.750. Ya. Nah, kalau sudah ya, jumlah penghasilan neto komersial ya. Jadi diingat karena ini penghasilan neto komersial, jadi kalian fokusnya di laporan laba rugi akuntansinya. Tuh. Udah, kalau udah tinggal pindahkan. Nah, selanjutnya kita cari lagi biaya yang dibebankan nggak ada ya untuk. Nah, ini baru fiskalnya ya, baru ini fiskal positif sama fiskal negatif ya. Tadi fiskal positif adanya sumbangan. Kalian fokus berarti cari nih beban ya. Beban tuh ada di sini nih. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan 5E. Berarti kalian masukin 2 juta.
Nah, kalian masukin 2 juta ya. Terus kalau udah tinggal 5A sampai 5L. Udah, tinggal pindahin. Terus fiskal negatif. Tadi fiskal negatifnya ada dividen ya. Dan apa? Jasa giro. Tapi dia nggak masuk ya. Oh, oke. Jadi yang dividen dan jasa giro itu tadi kelewat ya. Dia kan PPh final ya. Jadi masuknya ke sini bukan ke koreksi negatif ya. Kalau koreksi negatif itu ada selisih penyusutan ya sama amortisasi gitu dan penghasilan lainnya. Jadi kalau misalkan apa penyusutan penyusutan di akuntansi itu lebih tinggi ya, maka itu harus tunggu. Kalau ini kan di bawah ya, berarti eh, beban penyusutan di akuntansi itu lebih rendah ya dari pajak. Nah, ini masuknya ke negatif. Kalau misalkan tadi beban penyusutannya lebih tinggi dari pajak, maka dia masuk ke koreksi positif ya. Nah, karena tadi dividen dan jasa giro merupakan PPh final ya, maka dimasukkannya di sini 6.795.000. Oke. Nah, kalau sudah ya, tinggal kita isi yang penghasilan neto fiskal. Ya, kalau ini fasilitas penanaman modal nggak ada. Jadi langsung ke penghasilan neto fiskal, di mana 3 dikurang 4, berarti 3 nih dikurang 4, ya, lalu ditambah 5, ya, ditambah 5, ya, lalu dikurangi dengan 6, nah, hasilnya adalah 328.026.750. Dah, hasilnya segitu. Dah, kalau sudah kita lanjut ke lampiran yang kedua ya. Di sini tentang HPP dan biaya lain ya. Di sini nggak ada nih, jadi kalian isi aja NPWP-nya 01458 976 842 424 0 nama wajib pajaknya kalian isi PT Sukses. Sukses Makmur ya. Ini juga kalian isi lengkap pokoknya. 12 ya bulannya, 12 15. Oke. Pembelian barang dagangan. Ini kosong ya. Pembelian barang dagang. Ini masukin. Ikutin bukanya jadi dikosongin aja. Terus nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan. Untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku. Diisi.
Oke deh, kita lanjut aja ke sini. Ini tentang kredit pajak dalam negeri ya. Tadi yang PPh 15 PPh 25 ya, yang PPh 22. Kredit pajak dalam negeri itu PPh 22. Dia kecil banget. Ya Allah. Boleh. PPP-nya masukin. Ya, 01 458 9768424 PT Sukses Makmur. Kosong 1 15 12 15. Nah, ini pemotong atau pemungut pajak ya. Jadi kalian lihat tadi kredit pajak dalam negeri kan PPh 22 ya. PPh 22 yaitu tadi berapa ya? Kalian lihat di halaman 94 ya. Di situ ada angsuran PPh 22 didapat dari 1,5% dari totalnya adalah 133 juta. Ya. Nah, di situ kan ada keterangannya pemotong Dinas Pendidikan Kota Bandung ya. Oleh si Suyono ya. Jadi nama pemungut pajaknya ditulis nih di nomor 1, Suyono. Terus NPWP-nya si Suyono 000291 729 242300. Jenis penghasilan atau transaksinya ya, tadi PPh 22. Tadi PPh 22 ya. PPh pasal 22. Berapa tadi total? Itunya 133.333. Oke, terus sehingga pajaknya tadi kan 1,5% ya, dibulatkan menjadi 2 juta. Oke, terus kalau udah bukti pemungutannya ya, jadi kalian lihat tuh. Buktinya adalah tadi 012 garis miring 8 garis miring 2015 ya. Terus tanggal pemotongannya tanggal berapa? 27 Agustus 2015. Udah deh. Udah, kalau udah nih tinggal dipindahin aja. Tinggal dipindahin ke bawah. Udah deh. Udah, kalau udah tinggal. Udah, ini segini dulu ya. Nanti untuk 71 lampiran keempat, 56 sama lampiran khusus kalian sesuaikan aja ya. Kalian lihat identitas perusahaannya sama data-data fiskalnya gitu ya. Oke.
Mungkin cukup ya untuk materi SPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.